Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 November 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Diberitahukan kepada jemaat, minggu depan tanggal 1 Desember 2024 adalah Minggu Adventus pertama sekaligus peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan dengan itu akan diadakan aksi sadar 1000 untuk sadar. Mohon partisipasi warga jemaat di kebaktian Minggu 1 Desember pada kebaktian pagi dan sore. Penerimaan kolekta Minggu 17 November 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp13.623.200. Syukur sebesar Rp5.244.500. Persepuluhan sebesar Rp1.800.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.080.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 November 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.632.000. Syukur sebesar Rp120.000. Persepuluhan sebesar Rp1.360.000 dan sarana fisik sebesar Rp704.000. Kebaktian Minggu 24 November 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Hasber S. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat dari GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya ke-26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Solo Meyano Nicholas Leonard Patun Lebit. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 sahabat lama nomor 136 ayat pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 sahabat lama 193. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 24 November 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat kita mendengarkan nats pembimbing kita dari Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Demikian nats pembimbing kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kau panggil marilah
ingatku. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Kerjamu jalan terus sehingga jadikan, sebab janjianmu kekal setia dan tetap. Ya Tuhan ni hati yang kecil, dengan darah yang kudus kami sucikan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, marilah tinggallah di dalam hidupku. Jadikanlah Tuhan aku yang dengar teguh. Baik darahmu bersihkan sehingga teguh, putih bersih, putih bersih. Tuhan darahmu kudus, bersihkanlah aku terus. Padaku Tuhanku, agar aku beri dosaku. Rohmu kau beri Tuhanku, menjadi penghantarku. Jadikanlah Tuhan aku yang dengar teguh. Baik darahmu kudus, bersihkan sehingga teguh, putih bersih, putih bersih. Tuhan darahmu kudus, bersihkanlah aku terus. Karena itulah, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Hai, lihat aku Tuhanku, berdiri teguh padamu. Hai, ingat akan sayangku, dan buka pintu hatiku. Balas
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman dan pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Injil Lukas 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan secara berbalasan. Saya membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Mendahului itu, mari kita berdoa dengan melakukan kidung jemaat nomor 56. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saya mau mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita yang diberi judul Sup Batu. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menerima bahwa batu itu bisa berubah menjadi santapan yang enak, menjadi sup. Di satu desa, pada saat itu terjadi gagal panen, dan karena itu masyarakat desa itu hidup juga dalam keprihatinan. Ada yang bisa makan, tapi ada pula yang mungkin tidak bisa makan sesuai dengan kebutuhan makan sehari-hari. Lalu datang 2 pengembara di desa itu. Mereka sudah sangat kelaparan. Karena itu dari rumah yang satu ke rumah yang lain, mereka meminta agar mereka bisa diberi makan. Tapi dari rumah ke rumah, mereka pun mendapat jawaban bahwa mereka tidak ada makanan. Tidak berhenti di situ, kedua pengembara itu, mereka tidak patah arang bahwa mereka tidak mendapatkan makanan di desa itu. Salah seorang dari pengembara itu pergi ke sebuah rumah, dan rumah itu dihuni oleh seorang kakek tua. Kepada kakek tua itu, sang pengembara itu meminta supaya kalau bisa orang tua itu memberi kepadanya 1 panci. Dan jika mungkin panci itu sudah terisi dengan air. Kakek itu memberikan kepada salah seorang pengembara itu. Lalu kemudian dia pergi ke belakang rumah dan dia mengambil ranting-ranting yang sudah kering. Dia mengumpulkan menjadi api dan panci itu ditaruh di atas perapian itu. Pada saat dia meletakkan panci itu di atas air, dia lalu kemudian dari satu orang pengembara itu mengeluarkan dari sakunya batu dan diletakkan di dalam panci yang sudah berisi air itu. Sang kakek itu lalu bertanya kepada orang itu, kedua orang pengembara itu, mau bikin apa? Dengan panci, dengan air, lalu ditaruh dalam panci itu batu. Salah seorang mengatakan kepada sang kakek itu bahwa kami akan membuat sup. Tapi sup batu ini akan menjadi lesat kalau kakek itu bisa memberikan kepada mereka garam dan sedikit merica. Lalu kakek masuk ke dalam rumah dan kembali dengan garam dan merica. Kemudian mereka mengaduk-aduk air yang sudah berisi merica dan garam itu, dan di dalamnya ada batu. Orang mulai datang berbondong-bondong, orang kampung itu datang melihat. Lalu salah seorang pengembara mencoba untuk mencicipi air itu. Wah, sudah enak. Tapi kalau lebih enak lagi, jika sup ini diisi dengan wortel. Dari kerumunan orang kampung yang datang untuk melihat peristiwa itu, ada seorang pemuda. Dia lalu katakan, di beta rumah, katong beberapa waktu yang lalu ada baru panen wortel di belakang rumah dan masih ada tersisa. Kalau begitu bisa diambil, kata sang pengembara itu. Lalu anak laki-laki pemuda itu dia lalu pergi ke rumahnya dan dia kembali dengan membawa wortel, kemudian dikupas dan dimasukkan, dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam sup itu.
Kembali pengembara itu merasakan, wah, sudah sangat enak. Tapi lebih enak lagi kalau ada kantang di dalamnya. Seorang ibu mendengar, lalu dia keluar membawa kentang beberapa buah dan kemudian dicuci dan dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam sup itu. Kembali dia merasakan lagi sup itu. Dia katakan, ini memang sup paling enak. Tapi akan lebih enak lagi kalau ada daging. Lalu seorang bapak datang dan dia bilang, katong kemarin ada kenaldo deso babi. Itu sebagai-bagi per tetangga tapi masih ada tersisa di rumah. Lalu pengembara itu minta supaya kalau boleh bapak itu pulang dan mengambil daging itu. Kemudian dicuci dan dimasukkan ke dalam sup itu. Sudah enak. Ternyata dia membutuhkan juga di situ ada kol. Dan pas di sekitar situ ada tanaman kol yang masih ditanam. Dan karena itu lalu diambil dan dimasukkan ke dalam sup itu. Bapak Ibu saudara-saudara, sup yang semulanya dari batu. Dan bahkan dari awalnya orang-orang tidak mau memberikan makanan kepada sang pengembara, 2 orang pengembara itu. Tapi ternyata mereka tidak putus asa dan tidak berhenti ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa tidak ada makanan yang tersedia di dalam rumah-rumah di kampung itu. Dan dengan sup batu itu, ternyata mereka bisa mendapatkan sup yang sempurna. Lalu kemudian semua orang kampung itu menikmati makanan sup itu. Apa pesan cerita ini bagi kita bersama? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang menghadapi realitas ketidakberdayaan untuk bisa menyambung kehidupan, mungkin pada waktu itu orang bisa saja angkat tangan, menyerah. Bagaimana mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup dari para pengembara itu? Tetapi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pengembara itu, mereka mencoba untuk bisa mengatasi masalah ketidakberdayaan itu dengan memberi kepada semua orang kampung itu apa yang ada pada mereka, apa yang mereka punyai, dan itu bisa diperuntukkan untuk mengangkat derajat kehidupan manusia yang pada saat itu berada dalam ancaman kelaparan. Hari ini Bapak dan Ibu, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat, Lukas 5 ayat 17 sampai 26 menjadi bacaan kita. Untuk kemudian kita menghayati dalam tema solidaritas dengan yang lemah. Dalam Lukas ini, bacaan kita tadi, dikatakan bahwa Yesus sementara berada di satu tempat, di satu rumah. Ada di situ orang banyak yang mau mendengar pengajarannya dan mau mengikuti keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ada di situ juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ternyata di tengah-tengah begitu banyak orang yang berada di rumah itu untuk mau mendengarkan pengajaran Yesus, ada orang lumpuh yang diusung oleh beberapa orang dengan tujuan agar mereka bisa membawa orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak menjelaskan di bagian bacaan kita ini orang-orang yang mengusung sang lumpuh ini adalah orang-orang yang seperti apa. Tapi bisa saja kita memprediksikan bahwa orang-orang ini adalah
orang-orang yang dekat dengan si lumpuh. Mungkin juga dia ada dalam satu ikatan kekeluargaan, atau juga adalah orang-orang yang selalu melihat si lumpuh ini dalam realitas keseharian, yang tidak berdaya, tidak mampu untuk bergerak, dan karena itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan dia membutuhkan belas kasihan. Orang-orang yang membawa, yang mengusung si lumpuh ini mungkin punya juga latar belakang kehidupan yang berbeda dengan si lumpuh ini. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mereka punya tekad yang bulat untuk bisa mengusung si lumpuh ini. Ketekatan itu didasarkan pada keinginan dan tujuan bahwa si lumpuh ini bisa betul-betul disembuhkan oleh Yesus. Rupanya tidak mudah apa yang menjadi keinginan dari orang-orang yang mengusung si lumpuh. Mereka menghadapi sebuah gerombolan manusia yang ada di situ, dan tidak mungkin si lumpuh ini akan dibawa ke Yesus karena padatnya manusia yang berjejal untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mungkin berada pada posisi para pengusung, kita mungkin akan menyerah. Kita mungkin akan menjadi orang-orang yang sudah janganlah, susing bisa lah, dan karena itu jangan masuk, jangan paksa untuk menerobosi kerumunan manusia. Kita mungkin dalam situasi-situasi tertentu kita berhadapan dengan situasi di mana orang tidak mau lagi untuk mengupayakan, untuk mengangkat derajat orang-orang lemah. Dan karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dikatakan dalam cerita ini, mereka tidak berhenti di situ. Ada cara lain yang mereka upayakan, dan karena itu jalan yang harus mereka tempuh adalah naik ke atap rumah untuk mengusung orang yang lumpuh ini menaiki tangga. Itu mungkin juga akan menjadi beban yang sangat berat. Tapi itu tidak mengurangi komitmen, keinginan untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Jalan menuju atap adalah juga jalan yang menjadi persoalan yang sangat rumit bagi mereka. Sebab mengangkat orang lumpuh, kalau mangkali gendong atau pikul. Tapi kalau itu dibawa secara bersama oleh beberapa orang, maka proses naik itu juga adalah sebuah masalah. Tapi itu tidak mengurangi keinginan. Dan karena itu Bapak dan Ibu, dikatakan mereka membongkar atap. Kalau tindakan membongkar, itu juga akan sangat berisiko dengan pemilik rumah itu. Tapi rupa-rupanya tidak ada persoalan. Pemilik rumah itu juga menjadi bagian, menjadi komunitas, menjadi pribadi yang memberikan ruang yang sangat terbuka agar si lumpuh ini bisa mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika ada orang-orang yang punya komitmen yang kuat untuk mengusung si lumpuh, untuk mengalami sebuah karya pembaharuan Allah, maka proses itu juga tidak mudah bagi Bapak, Ibu, saudara dan pendeta. Ketika kita menghadapi situasi-situasi di mana orang sangat membutuhkan sebuah solidaritas kita, kepedulian kita untuk membawa keluar orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya itu untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Berbagai cara ditempuh
semata-mata dengan tujuan agar kehidupan dan pemulihan itu akan dimiliki oleh si lumpuh. Dan ternyata Bapak dan Ibu saudara-saudara, dalam catatan cerita ini, bahwa ketika sang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Yesus, Yesus memberikan respons yang positif. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Mungkin kita bisa memahami ungkapan Yesus ini dialamatkan kepada si lumpuh itu. Tapi Bapak dan Ibu bisa juga, apa yang dikatakan oleh Yesus, hai saudara, dosamu itu sudah diampuni, itu juga dialamatkan kepada mereka yang berinisiatif untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Bahwa bukan saja si lumpuh itu yang dipahami oleh masyarakat pada waktu itu, bahwa kelumpuhan itu sebagai dosa pribadi orang itu atau dosa keluarganya, dosa orang tuanya. Tapi Yesus juga mau mengalamatkan itu kepada orang-orang yang membawa, bahkan orang-orang yang ada di seputar Yesus pada saat itu. Bahwa dosa tidak boleh menjadi penghalang orang hidup, orang keluar dari kelemahannya dan untuk menemukan kehidupan yang pasti baginya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tidak saja berhadapan dengan si lumpuh yang membutuhkan pelayanannya, tapi Yesus juga berhadapan dengan realitas para elit keagamaan, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang sudah tingkat berpikirnya begitu baik, tapi ternyata mereka selalu juga merendahkan, melemahkan orang-orang dengan keberadaan tertentu. Apa yang dimiliki dan dilakukan oleh para Farisi dan ahli Taurat tidak jarang juga menjadi gaya dan sikap, cara pandang dan cara berpikir Bapak Ibu saudara dan beta. Ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan orang yang pada posisi tertentu menjadi posisi yang rendah, orang yang pada kondisi tertentu mereka tidak punya kekuatan apa-apa, orang yang pada derajat tertentu menjadi orang-orang yang terpinggirkan dari seluruh proses hidup bersama. Kita menjadi penghalang dengan cara berpikir kita tentang sebuah kehidupan di mana derajat dan kedudukan itu menjadi standar dan ukuran manusia. Kita seringkali terjebak, bertindak dan berpikir sama seperti para ahli Taurat dan para Farisi yang memandang dosa itu sebagai dosa yang hanya bisa diampuni oleh Allah. Dosa yang menghalangi kehidupan manusia untuk datang kepada Allah. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara, ketika Yesus memahami sungguh cara berpikir mereka, para Farisi dan ahli Taurat, Yesus justru dengan tegas mengatakan, mana yang lebih baik? Mengatakan, berbicara tentang dosa, ataukah mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Menurut Yesus, kehidupan yang berpihak kepada orang-orang lemah menjadi penting. Sebab menurut Yesus sendiri, apa yang kita kerjakan untuk mengangkat derajat orang-orang lemah itu sama seperti kita menyatakan karya dan kehendak Allah yang benar-benar menghidupkan manusia. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ungkapan Yesus kepada si lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu,
dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah ungkapan yang memberikan perspektif baru bagi si lumpuh itu. Bahwa dia harus berdiri, bangun. Dia harus merangkul semua tempat tidur yang dia miliki sepanjang ini. Dan dia harus pulang ke rumah. Sekali lagi di sini Yesus mau mengatakan komunitas rumah itu artinya komunitas yang memberikan kepastian tentang hidup, yaitu keluarga. Bahwa si lumpuh itu harus memulai sebuah proses hidup dan menggapai masa depan untuk kehidupan ke depan itu dimulai dari keluarga. Keluarga juga harus menjadi komunitas yang menerima, komunitas yang memberikan respons positif, memberikan motivasi yang kuat, supaya si lumpuh ini tidak lagi terjebak dalam masa lampau yang kelam, tapi memiliki perspektif untuk berjalan ke depan, menyongsong sebuah kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali rumah menjadi komunitas yang melemahkan. Bapak dan Mama bisa saja menjadi pribadi yang melemahkan motivasi dan daya juang dari anak-anak kita. Saya sapi sekolah lain. Hari ini ada ujang jang pilai. Hari ini Mama dan Papa yang ada punya uang untuk membiayai ojek untuk ke sekolah. Jang pi sekolah lain. Karena nanti ibu guru mesti tuntut ini dan itu, Mama belum ada uang untuk itu. Kita menjadikan diri kita sebagai pihak, sebagai orang, sebagai pribadi yang justru tidak mengangkat derajat generasi kita, anak-anak kita, menyongsong masa depan kita. Tapi justru kita melemahkan mereka yang tergolong menjadi lemah dan membutuhkan kekuatan orang tua untuk berangkat dari kehidupan mereka menuju dan siap untuk menjawab segala tantangan-tantangan hidup ke masa depan. Kita juga mungkin seringkali menjadi komunitas-komunitas yang kadang-kadang tidak memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk orang bisa bangun dari segala keterpurukan hidupnya. Kita seringkali semakin menindas mereka yang membutuhkan kehidupan yang lebih berbeda dari kelemahan dan kekurangan mereka. Rumah mesti menjadi komunitas yang menghidupkan. Rumah mesti menjadi teladan bagi upaya kita untuk menunjukkan solidaritas hidup bersama. Rumah menjadi model untuk bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai kebersamaan kita, nilai-nilai solidaritas kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan si lumpuh ketika dia berdiri, dia bangun, dia berjalan, dikatakan dia justru memuliakan Tuhan ketika dia mengalami sebuah karya kehidupan yang baru. Upaya kita untuk memuliakan Allah itu tidak saja dalam bentuk-bentuk ritual yang kita lakukan baik di rumah gereja maupun di rumah-rumah kita. Tapi Bapak dan Ibu Saudara-saudara, memuliakan Allah juga ketika kita melakukan peran-peran untuk mengangkat derajat kehidupan orang lain yang ada dan menjadi fakta keseharian kita. Memuliakan Allah dalam tindakan yang konkret, membangun dan menempatkan manusia dalam derajatnya sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara-saudara, panggilan iman kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mewujudkan kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas yang saling menghidupkan. Karena panggilan iman kita
Kiranya Tuhan akan menguatkan kita menjadi komunitas dan pribadi-pribadi yang selalu menunjukkan solidaritasnya dalam kehidupan bersama dengan mereka yang lemah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita menyanyikan dua Sahabat Lama 163 bait 1 dan 3 sebagai respons kita terhadap firman. Diundang berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah hidup kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Wijaya yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk. Kita akan mendengarkan kidung kesaksian melalui solo Saudara Milano Nicholas.
Selamat malam Bapak Ibu jemaat semua, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Seasons cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you and I wait on you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go to it all.
breathes over. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya dengarlah anjuran berikut. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Semua dan turut Tuhanku yang telah tunjuk nikmat pagi dan petang. Dan jika hidup coba yang tidak setempat, maka pun ditolong Tuhanku. Aku yang di lembah
jiwa-jiwa Tuhanku. Biar cari lalu bawa dapat kesukaanmu. Jiwa yang telah sesat dari sebab lepas, ada panggil dan seru, bahkan dari surga. Intan-intan tak bermata, jiwa-jiwa Tuhanku. Dia cari lalu bawa bukan tajuk surgaku. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus, hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa umat tajuk surgamu. Intan dari burungnya, dulu kotor dan keji, sekarang ini tampaklah pada tajuk pemeran. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Biar cari lalu bawa bukan tajuk surgaku. Dan sebentar bilangan kita pun berhimpunlah, seutuh tanpa kementerian, serta bergembira. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Biar cari lalu bawa bukan tajuk surgaku.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur secara bersama-sama. Semua yang kami terima, semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita mendengar persembahan pujian Solois Leon Fatin Lebot. Selamat malam, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Lagu ini berjudul If I Got Jesus. Viral di TikTok Bapak Ibu. Dan ketika kita menemukan Tuhan, Tuhan Yesus, kita menemukan segalanya. If I Got Jesus. I have a door to my name. I have friends to walk away. And I've even lost myself time or two. There are bridges crossed and burned, but through all week I have learned there's one thing that I can never lose. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me and I'll be okay. If I got Jesus, there's a hope that living deep inside, a joy that I could ever hide, a safe place to fall. If I got Jesus, I got it all. I've seen wings turned, I've seen failures meet with grace, and it's not from what I've done, it's Christ in me. A miracle I can't explain, oh, He's given all His name. I'm richest man that I could never be. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me and I'll be okay. If I got Jesus, there's a hope that living deep inside, a joy that I could ever hide, a safe place to fall. If I got Jesus, I got it all. Oh, someday the trumpet's gonna sound, and the King of heaven rides upon the clouds, coming down. And I hit my knees, oh Lord, can sing my souls. I'm going home. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me and I'll be okay. If I got Jesus, there's a living on the world inside, the joy that I could ever hide, a safe place to fall. If I got Jesus, I got it all. Oh, if I got Jesus, I got it all. Oh.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan kita akhiri secara bersama-sama. Kita berdoa. Jika malam ini kami ada sebagai persekutuan jemaat-Mu, izinkan kami Tuhan untuk mempersembahkan syukur kepadamu atas penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sejarah hidup kami. Jika kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang memberi kepada kami jalan-jalan terbaik. Dan jika kami berjalan di jalan-jalan-Mu, kami menemukan kasih dan kuasa-Mu yang mengajari kepada kami, supaya kami juga membangun kepedulian, cinta kasih kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang disarati dengan berbagai masalah-masalah hidup, mereka yang tiada pernah memiliki harapan-harapan untuk ke depan. Kami datang kepada Tuhan, berilah kepada kami ya Bapa kekuatan untuk berdiri sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dan di dalam keimanan kami itu, kami pun saling menguatkan sesama kami yang terbatas, sesama kami yang kehilangan daya juang mereka, sesama kami yang syarat dengan ketiadaan hidup karena berbagai hal. Kami yang datang ini Tuhan, kami memohon kepadamu, lengkapilah kepada kami mata yang sanggup melihat mereka yang menderita. Dan ketika kami melihat mereka yang menderita, kami pun berinisiatif untuk memberi pertolongan kepada mereka. Tidak saja secara fisik, tapi psikis, memberikan pengharapan yang baru kepada mereka di dalam Engkau ya Allah, supaya mereka tetap tegar berdiri sambil melihat karya-karya Tuhan di dalam sesama kami. Kami juga datang kepadamu dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami menggumuli seluruh kerja dan usaha hidup kami. Jika kami berhadapan dengan kesulitan dan masalah serta tantangan, beri kami kekuatan Tuhan. Kekuatan untuk tetap bertahan di dalam Engkau, sebab Engkau akan memberikan kepada kami kepastian-kepastian tentang jalan yang harus kami miliki. Kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah, ketika kami merangkai persekutuan kasih di dalam keluarga, biarlah kami merangkainya dalam cinta kekal-Mu. Kami merangkainya dalam kesetiaan dan kejujuran. Kami merangkainya dalam kebersamaan yang saling menghidupkan. Berilah kepada kami sebagai orang tua nilai-nilai keteladanan, supaya kami dapat menjadi teladan Kristus bagi generasi-generasi kami di dalam rumah tangga kami, juga kepada generasi-generasi di lingkungan hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, ketika kami tak sanggup untuk berjalan di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup sekarang ini. Buatlah kami menjadi pribadi dan komunitas yang senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Dan di dalam bertumbuh bersama Tuhan itulah kami pun bisa berperan untuk menguatkan satu dengan yang lain di dalam keseharian hidup kami. Kami pun datang ya Tuhan Allah bersama dengan anak-anak kami
generasi yang Tuhan beri di dalam setiap rumah tangga. Berkatilah perjuangan mereka dalam dunia pendidikan, dalam dunia pencarian kerja. Anak-anak kami yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi CPNS, seleksi kompetensi dasar. Mereka yang belum lulus, Tuhan kami berdoa, kiranya mereka senantiasa memiliki kekuatan untuk bertarung di tengah-tengah dunia ini, mengelola segala sesuatu yang ada pada mereka demi kesejahteraan mereka kini dan nanti. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan memasuki seleksi kompetensi bidang. Berkati mereka Tuhan, agar mereka sanggup Tuhan untuk bisa memenuhi kuota yang ada. Itu karena keuletan dan kesetiaan mereka bersama dan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, ketika gerejamu mempersiapkan orang-orang pilihan Allah dalam menopang pelayanan gerejamu pada masing-masing jemaat. Mereka yang terpilih menjadi penatua dan diaken, juga mereka sebagai sekondus. Tuhan tuntun kiranya mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi, supaya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk proses-proses pembinaan spiritualitas para pelayan Tuhan, penatua dan diaken yang akan dikelola di setiap jemaat dan klasis. Kami berdoa, kami memohon kepadamu, masa-masa penyiapan, masa-masa pembinaan, masa-masa peningkatan kualitas spiritualitas itu semakin mempersiapkan mereka dalam tanggung jawab pelayanan sebagai penatua dan diaken. Kami juga bersama dengan bangsa dan negara kami memasuki agenda politik, agenda demokrasi. Setelah proses-proses panjang, termasuk di dalamnya kampanye yang berlangsung. Kini Tuhan, kami mempersiapkan diri sebagai para pemilih untuk memilih dalam pilkada yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 27 November. Biarlah kami dapat melakukannya dengan arif dan bijaksana. Kami senantiasa meminta tuntunan kuasa roh dari Allah, supaya ketika kami memilih, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, bukan atas dasar uang atau tawaran-tawaran posisi dan jabatan, tapi kami memilih dalam kuasa dan kehendak Allah. Dan jika nanti siapapun yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai wali kota dan wakil wali kota, biarlah Tuhan atas kehendak-Mu sendiri, agar masa depan Provinsi Maluku, masa depan Kota Ambon akan menjadi masa depan di dalam kehendak Tuhan. Kami berserah diri kepadamu Tuhan. Semua orang yang datang ini adalah semua orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Semua orang yang datang dalam pengharapan iman. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Ketika ada yang gagal, Tuhan yakinkan kami bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Karena itu kami pantang menyerah, tapi kami selalu memacu diri, meraih kesuksesan yang disediakan oleh Allah dalam waktu dan kehendak Allah sendiri. Kami berserah diri bersama dengan semua yang memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian ini. Semua yang telah mempersembahkan persembahan kepada Allah. Semua yang mendengarkan firman dan hidup di dalam kebenaran firman itu. Lalu Bapa berkenan mendengar semua doa yang dipersembahkan kepadamu sebagai pribadi dan persekutuan jemaat-Mu. Sambil kami memohon ya Bapa, berkenanlah Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Layakanlah kami
untuk berjalan bersama Tuhan sambil kami memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan yang kami nikmati ini. Lalu di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa sambil kami memohon, ajari kami Tuhan, sama seperti Engkau mengajarkan kepada para murid, doa sempurnamu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya menjemput kita berdiri. 2 Sabat Lama 173 bait 1 dan 2 kita lakukan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itu kita menerima janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari jemaat. Amin. Amin, amin, amin.
kebaktian kita selesai. Shalom.